Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, terkhusus buat pengantin berdua yang Tuhan kasihani pada ibadah pagi ini untuk menerima berkat pernikahan kudus dari Tuhan. Tuhan akan membentuk rumah tangga ini melalui firman-Nya yang dikutip dari Yesaya 54 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, rumah tangga adalah perwujudan dari kasih Allah yang begitu besar untuk dunia, atau perwujudan kasih Allah yang sungguh sangat luar biasa terhadap manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jika rumah tangga itu adalah perwujudan kasih Allah yang sungguh sangat luar biasa besar antara Allah terhadap manusia, itu artinya di dalam rumah tangga itu diharuskan ada segala dasar-dasar yang membentuk, yang menjadikan, yang mewujudkan dari kasih Allah yang sangat luar biasa itu antara dirinya dengan manusia, ada di tengah-tengah kehidupan daripada rumah tangga itu sendiri. Hadaridaan ni holong ni rohani de batado ganup rumah tangga ni halak Kristen di tonga-tonga ni portibion. Boha debata maka holongi jolma di bagasan dirina, di bagasan Kristus Yesus, alani pangalausion, alani dosa, ima hataridaan ni rumah tangga di ngoluna molo di paloas debata jongjong, di pasu-pasu, di pasada, di tonga-tonga ni portibion. Lalu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah yang mendasari keberadaan daripada kasih Allah itu terhadap manusia yang seharusnya nyata, terlihat, terlaksana, terwujud di tengah-tengah kehidupan dari setiap rumah tangga Kristen? Nah, parjolo pakokobion, penopangan. Ketika roh penopangan itu hilang dari rumah tangga Kristen, maka rumah tangga itu sendiri akan hancur dan porak-poranda. Kenapa perlu penopangan? Karena keterbentukan rumah tangga itu bukanlah didasari oleh kesempurnaan. Edang na sempurna au uben naulu inatta tuau. Dang na sempurna inatta uben nagabeulu amatta tuhamu. Jadi tanpa penopangan mustahil langgeng bertumbuh keberadaan dari setiap rumah tangga. Ketidaksempurnaan saya. Lalu Tuhan memilih seorang wanita untuk saya yang bisa menutupi kelemahan saya. Itu pernikahan. Lalu Tuhan memilih seorang laki-laki untuk bisa menutupi ketidaksempurnaan dari seorang wanita istri. Dan hanya dia na taluk, na patut,
nak pe godang bawa alai bawa nadi hoido na patut manutupi hagaliommu. Nak pe godang buru-buru alai buru-buru nadi hoido na boy manutupi hakuranganmu, manutupi hagaliommu, manutupi kelemahanmu yang tidak memperjualbelikan kelemahanmu kepada orang lain. Jadi Andrian sama Oberlin dengan itok saya baru nababan di sini, saya sudah katakan itu ketika saudara menerima bimbingan pernikahan, bukan karena kesempurnaan, tapi justru karena kelemahan, tapi justru karena ketidakberdayaan. Ikon adong mai di tonga-tonga ni rumah tangga ni halak Kristen pak kok kopioni anggo swadong berohana mak kokop dihadirion ni ama dihadirion ni ina boydo gabe sega hadirion ni rumah tanggai dopak jolo. Yang kedua, apa yang harus ada di tengah-tengah kehidupan daripada rumah tangga itu sendiri? Jika rumah tangga itu adalah gambaran kasih Allah terhadap manusia yang diwujudkannya di dalam anak yang paling ia kasihi, pengampunan. Ayo dok kamu nasomar salah inang dopak amat tamu kola dungu hamu ngamar salah di manugoti. Adakah seorang istri, adakah seorang suami yang tidak memiliki kesalahan terhadap pasangannya? Mustahil. Dan itu adalah sering menjadi bagian daripada proses keberlangsungan hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Allah mengampuni kita secara luar biasa, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesetiaan kita, bukan karena seturut dengan standar yang diinginkan Allah bagi kita ketika Dia melakukan sesuatu terhadap diri kita, tapi tanpa syarat Dia menebus, tanpa syarat Dia menopang makokop. Hayang godong do syarat pengampunan tabaid di tonga-tonga di rumah tanggatta sega do hita sudi alayala dihukumi holong nirohai do gudang dosa nakpe dangdenggan mologa betolerak kita tu dosa. Tapi kasih itu yang sungguh sangat luar biasa membuat pengampunan itu sepertinya tidak menjadi bagian yang menyakitkan di tengah-tengah rumah tangga itu sendiri. Tanpa pengampunan, karena kau adalah seorang laki-laki yang lemah, terkadang jatuh, bahkan mungkin terpuruk di suatu saat, bahkan mungkin kau luar biasa menyakiti pasanganmu ini. Bisakah dalam dosa yang begitu luar biasa besar kalian mengampuni? Hewasa gawe tubuh parsirangon naswadong berohana mengampuni. Hape nak kining gabaran ni hataridan ni holong ni rohani debata do rumah tanggai molo sodong bepengampuna disi sega do hadirion ni rumah tanggai. Yang ketiga, apakah yang harus ada sesuai dengan dasar kasih Allah itu yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus, yang harus nyata di tengah-tengah kehidupan rumah tangga orang Kristen? Pembaharuan, pertobatan, hamubaun, dan seiring dengan itu harus ada keterbukaan. Tanpa motivasi dalam proses pembaharuan, perubahan, pertobatan, dan itu terlaksana di dalam transparansi, keterbukaan, itu tidak mungkin rumah tangga itu menjadi sesuatu yang nikmat dan sekaligus menjadi dasar kekuatan dari roh
rumah tangga itu sendiri. Karena kita senantiasa harus berubah. Semuanya harus berubah. Mutsat sian haposoon hot di hatuaon. Molonunga di hatuaon ngamarada be. Naubuk tu hadirion ni toddini rumah tanggai ngaikon mian jalanunga ikon mardana terbuka. Itulah yang harus nyata terlihat di dalam rumah tangga kalian berdua, karena melalui satu kesimpulan yang tadi, kalian adalah rumah sebagai gambaran kasih Allah terhadap manusia di dalam Kristus Yesus dan yang nyata dilihat oleh banyak orang. Halanidang boy lomo-lomomu ala gambaran ni holong ni rohani debata do rumah tanggamu ikon ganuk tiki dohamu marsaor dohot debata unak kola ditiki mama suma surapak ayang gonak kining soina magomos ni tangamu bereng maniup sehira nasu melua nama rupanya unang ditiki olam bertupul tungbo hape ruduk ni partikiamu sangahon ay namar hapor siya no dak songod dayo sabi tuan nami dang disi ningat disi siahan alai taida doi akan alear rohana tu huria tak ya sega kaya nakon ni biar doi tu debata molo bapak mon di ni mana rohana tu huria dang holan marah rosia diri nai naung dibuat ni mana doi sian natorasna uben naga di ni mana diri na tu si naeng kirim rohana hobe songon ni anak konna buano muma musi dirip tu huriai tangi kos saya situa sona situa bapak mon ale lobi bisa dulu ni situa doi belai bana karena kalian adalah gambaran daripada kasih Kristus, kalian milik Kristus. Ketika rumah tangga ini porak-poranda, ingatlah yang pertama terluka siapa? Bukan bapakmu, bukan istrimu, bukan suamimu yang pertama terluka dan yang tersakiti. Siapa? Pemilik daripada rumah tangga itu. Siapa pemiliknya? Kristus. Jemul marbada kita dijabu, dangin atai na parjolo hacit rohana. Alena jumulu hacit rohani napuna rumah tangga sadiri do isemai tuhatta Kristus Yesus. Jadi kalian harus senantiasa berjanji pada hari ini supaya kalian senantiasa memiliki hubungan yang kontinu, hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, kalian harus berjanji kepada Tuhan apapun yang kalian lakukan di tengah-tengah rumah tangga ini, Tuhan harus ambil bagian. Tuhan harus senantiasa campur tangan di tengah-tengah rumah tangga ini. Semulai ulau namet-met sahat ulau nabalga. Taburang dia. Molo kamu undang senantiasa. Apapun rencana kalian dalam rumah tangga ini, nyatakan pada hari ini supaya Tuhan ambil bagian. Supaya Tuhan senantiasa campur tangan. Coba kita gabungkan kepada ayat Alkitab yang sudah mendasari berdirinya rumah tangga ini pada pagi hari ini. Luar biasa. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Saya renungkan firman ini tadi pagi. Tuhan akan memuaskan hatiku di tanah yang kering. Kenapa firman itu tidak mengatakan Tuhan akan memuaskan hatiku di tanah yang kering setelah mengubah keberadaan tanah yang kering itu menjadi basah? Enggak. Tapi Tuhan mengatakan Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Sekalipun rumah tangga ini berjalan di tanah yang kering, Tuhan akan memberikan jaminan kepada dirimu. Hatimu senantiasa puas. Dan hamoraun ukuran nang ya
dan kesejahteraan ukurannya. Tapi apa hubunganmu kepada Tuhan? Sekalipun engkau di tanah yang kering, Tuhan akan memuaskanmu. Ingot tamu mau seliling marumah tangga. Haji pengulut tau makni sibutet. Ingot jamita natajalo ditikki pamasu-masota. Di tanah nahasang PHP. Di tanah yang kering. Tuhan tidak berjanji membasahi tanah itu, tapi Tuhan berjanji bersama dengan kita, menemani kita, dan kita tidak akan pernah tidak memiliki kekuatan yang dahsyat. Kita akan lalui tanah kering itu menuju ke tanah berkat yang Tuhan sediakan. Dan aku akan membaharui kekuatanmu. Dakya habis gugum, tetap dibaharui. Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Luar biasa firman ini. Engkau akan tumbuh seperti di tepi air dan engkau tidak pernah mengecewakan. Saya yakin rumah tangga ini akan hebat ke depan. Tapi ingat, tidak akan terwujud itu ketika kalian tidak memiliki persauran hubungan yang baik dengan Tuhan. Undang, buka hati, buka rasa dan pikiran, supaya pribadi Allah pemilik daripada rumah tangga itu ambil bagian dalam perjalanan rumah tangga ini ke depan. Selamat manggia diho itu. Ya, selamatlah buat Andrian Oberlin Silalahi dan juga buat Itokku adik kami di sini Riyama Nababan. Gabe rumah tangga natar paso-paso mahamu itu dohotolai di paso-paso jala di para gugu Tuhan. Haholongi ma Tuhanmu, haholongi ma oma, bapa di son keluarga, naung pabor hatok kamu dibaga seperti kianon tu par rumah tangga kamu. Amin.